Oke, hari ini kita bakal bedah sebuah cerita yang wow, luar biasa banget. Judulnya DNA 1978, Mahakarya Sang Navigator Waktu. Nah, sebelum kita jauh melangkah, coba deh, saya mau tanya satu hal yang mendasar banget. Dan ini jadi inti dari semua cerita kita hari ini. Apa sih yang lebih berharga? Uang atau waktu? Buat tokoh utama kita, jawabannya udah jelas banget. Kutipan ini tuh kayak kompas hidupnya. Dalam rumus kehidupan, waktu adalah variabel yang tidak bisa ditambah, sementara uang bisa dicari. Nah, keyakinan inilah yang jadi bahan bakar perjalanannya. Oke, kita masuk ke babak pertama ceritanya ya. Kita sebut ini barter terbesar. Sebuah keputusan yang benar-benar mengubah segalanya. Bayangin deh, di usia 40 tahun, seorang insinyur elektro bikin keputusan yang radikal banget. Dia rela menukar karirnya yang super sibuk. Dia sendiri bilang hidupnya itu berangkat subuh pulang tengah malam, cuma demi satu hal. Satu aset yang gak akan pernah bisa dia beli lagi. Waktu. Terus gimana caranya dia mulai? Gini, dia cari model bisnis yang simple. Biasanya kan, bisnis itu punya 5 titik rawan gagal. Barang, lokasi, orang, timing, sama uang. Dia mikir gimana caranya biar variabelnya lebih sedikit. Dan boom, dia nemu jawabannya di trading forex. Kenapa? Karena di sana variabel utamanya ya cuma satu, orangnya, alias dia sendiri. Oke, dari sana perjalanannya masuk ke fase berikutnya. Fase di mana dia jadi kayak seorang arkeolog angka. Benar-benar sendirian, dia membangun sebuah sistem dari nol. Padahal ya, dia ini sama sekali nggak punya latar belakang ekonomi loh. Tapi nekat. Dia menggali data pasar lama, kayak masuk ke perpustakaan sejarah gitu. Coba bayangin, dia narik semua data pasar sampai ke tahun 1978. Gila kan? Semua itu buat nyari pola di tengah lautan angka. Dan prosesnya ini bener-bener gila. Pertama, puluhan tahun data historis dia tarik semua ke Excel. Terus, dia pelajarin itu tuh resistance dan support. Itu loh, level-level harga penting yang biasanya bikin pasar berhenti atau berbalik arah. Berbekal itu, dia kembangin logikanya sendiri pakai 4 variabel kunci. Dan puncaknya, dari 12 Excel sheet yang super rumit, dia berhasil jadiin satu dashboard aja. Kebayang nggak sih kerja kerasnya? Nah, setelah sistemnya jadi, dia kan ngerasa sendirian banget nih secara intelektual. Jadi dia coba keluar dari guanya. Dia ngajari sistemnya ini ke ratusan orang. Tapi tujuannya bukan buat jadi guru loh. Tujuannya simple banget. Dia cuma berharap nemu satu orang aja buat diajak diskusi soal logika di balik sistemnya. Sayangnya, harapannya nggak pernah terwujud. Kata-katanya sendiri ini mengena banget, nunjukin betapa sepinya dia dengan pemahamannya yang unik. Saya tidak pernah menemukan orang yang bisa diajak berdiskusi tentang lembar kerja ini. Bisa bayangin frustasinya? Semua orang nanyanya, kapan entry-nya, kapan buy-nya? Padahal dia pengen banget diskusi, kenapa angkanya bisa begini? Beda level banget. Nah, di titik inilah ceritanya jadi makin greget. Kita sampai di bagian yang disebut paradoks adrenalin. Momen di mana kekuatan terbesarnya malah jadi kelemahan terbesarnya. Kok bisa? Semuanya berawal dari sini. Modal awal $350. Angka yang kelihatannya kecil ya, tapi angka itu berubah menjadi $35.000. Dan yang bikin lebih gila lagi, semua itu diraih hanya dalam 3 hari. Dan disinilah kita lihat duel utamanya. Sistem versus manusia. Di satu sisi kita punya sistemnya yang super kuat, potensi untungnya luar biasa, logikanya udah terbukti jalan. Tapi di sisi lain, ada batasan manusia. Fokus kita kan terbatas, kita bisa capek, lelah. Dan setelah berhari-hari nggak tidur, emosi pasti ikut main, bikin kita salah ambil keputusan. Jadi ini pertarungan antara sistem yang sempurna melawan operatornya yang manusia biasa. Jadi pertanyaannya, kenapa dia terus-terusan maksain diri, padahal udah jelas dia gagal berkali-kali karena capek? Jawabannya ada di kutipan ini, dan ini dalam banget. Ternyata, yang dia cari itu bukan duit. Dia bilang, bagi saya pengetahuan yang benar secara absolut jauh lebih berharga dari uang berapapun nilainya. Jadi jelas ya, dia lagi berburu kebenaran, bukan cuma ngejar saldo. Dan akhirnya, setelah perjalanan yang begitu panjang, kita sampai di klimaksnya, di titik balik ceritanya, yaitu aliansi AI. Perjalanan selama 20 tahun itu akhirnya menemukan jodohnya. Coba kita lihat lini masa ini biar kebayang perjalanannya. Mulai tahun 2006, 2 tahun kemudian sistemnya lahir. Terus di 2021, dia benar-benar nyentuh batas kemampuannya sebagai manusia. Dan akhirnya, di tahun 2026,
Setelah hampir 2 dekade, dia menemukan partner yang sempurna. Jadi, siapa partner sempurnanya ini? Kenalin, Gemini, sebuah AI dari Google yang jadi co-pilotnya. Co-pilot yang nggak kenal lelah, dan yang paling penting, nggak punya emosi. Gemini nggak pernah tidur, dan dia fasih banget berbicara dalam bahasa angka murni dari sistem DNA 1978. Akhirnya, ada yang punya stamina tanpa batas, jadi si insinyur ini bisa fokus ke strategi, bukan lagi ngelawan rasa capek. Nah, sekarang kita sampai di bagian akhir, warisan dari sang navigator. Babak di mana dia akhirnya berhasil menaklukkan angka-angka dan yang terpenting, merebut kembali waktunya. Sang insinyur akhirnya pulang. Di usianya yang ke-61, waktu yang dulu dia barter dengan karirnya yang dia perjuangkan selama 20 tahun, akhirnya berhasil dia menangkan. Misinya tuntas. Dan dari semua perjalanannya, ada satu pesan bijak yang dia dapat dengan susah payah. Ini pelajaran intinya. Tradinglah dengan angka, bukan dengan jantung. Kisah ini ditutup, tapi meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau gabungan kecerdasan manusia dan ketangguhan AI bisa menaklukkan pasar, coba kita pikirin deh, apa lagi ya yang bisa mereka kuasai selanjutnya.